Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alkati. Dan di sini saya akan membawakan presentasi mengenai berpikir positif dan komunikasi efektif. Pertama, berpikir positif. Berpikir positif adalah suatu mental yang membuat kita berharap untuk mendapat hasil yang baik dan menguntungkan. Dengan kata lain, berpikir positif mempunyai pengertian proses dalam menciptakan pikiran yang baik untuk mengubah energi positif menjadi suatu kenyataan. Dari arti berpikir positif, kita dapat memahami bagaimana cara berpikir positif dapat memberikan rasa optimis yang dalam menghadapi suatu keadaan yang mungkin tidak menyenangkan. Intinya, kekuatan berpikir positif dapat menciptakan kebahagiaan dan ketenangan lahir dan batin dalam menghadapi situasi apapun. Lalu, komunikasi efektif. Sebagai makhluk sosial, komunikasi merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia. Kegiatan komunikasi akan timbul jika seseorang manusia mengadakan interaksi dengan manusia lain. Jadi dapat dikatakan bahwa komunikasi timbul dengan akibat adanya hubungan sosial. Pengertian tersebut mengandung arti bahwa komunikasi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat manusia, baik dengan sebagai individu maupun kelompok. Kata komunikasi atau communication adalah bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin communis yang artinya sama. Communication atau communicare yang berarti membuat sama, to make common. Dan untuk dapat berkomunikasi dengan baik dan efektif, kita dituntut untuk tidak hanya memahami prosesnya, tetapi juga mampu menerapkan pengetahuan kita secara kreatif. Komunikasi dikatakan efektif apabila komunikasi yang bersifat dua arah, yaitu di mana makna yang distimulasikan sama atau serupa dengan dimaksudkan oleh komunikator atau pengirim pesan. Oleh karena itu, komunikasi efektif berarti bahwa komunikator dan komunikan sama-sama memiliki pengertian yang sama tentang suatu pesan. Oleh karena itu, dalam bahasa asing, orang menyebutnya communication is in tune, yaitu kedua belah pihak yang berkomunikasi sama-sama mengerti apa pesan yang disampaikan. Lalu ada unsur-unsur komunikasi, yaitu yang pertama, sumber atau source. Nama lain dari sumber adalah sender, communicator, speaker, encoder, atau originator. Merupakan pihak yang berinisiatif atau mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi. Dua, pesan atau says what atau message, apa yang akan disampaikan atau dikomunikasikan kepada penerima atau komunikan dari sumber atau komunikator atau isi informasi, merupakan seperangkat simbol verbal atau non-verbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan, atau maksud sumber tersebut. Ada tiga komponen pesan, yaitu makna, simbol untuk menyampaikan makna atau dan bentuk atau organisasi pesan. Yang ketiga ada saluran atau in which channel, wahana atau alat untuk menyampaikan pesan dari komunikator ke sumber kepada pekomunikan atau penerima baik secara langsung, tatap muka, atau maupun tidak langsung melalui media cetak atau elektronik dan lain-lain. Empat, penerima atau to whom atau receiver. Orang atau kelompok atau organisasi atau suatu negara yang menerima pesan dari sumber. Disebut tujuan atau destination atau pendengar atau listener atau khalayak atau audience atau komunikan atau penaksir atau menjadi balik atau decoder. Yang kelima, efek. With what effect? Dampak atau efek yang terjadi pada komunikan atau penerima setelah menerima pesan dari sumber seperti perubahan sikap, bertambahnya pengetahuan, dan lain-lain. Lalu ada faktor-faktor dalam komunikasi efektif. Yang pertama ada credibility. Kredibilitas berkaitan erat dengan kepercayaan. Seorang komunikator yang baik harus memiliki kredibilitas agar pesan yang disampaikan dapat tersampaikan dengan baik. Beberapa hal yang berhubungan dengan kredibilitas, misalnya kualifikasi atau tingkat keahlian seseorang. Konteks merupakan kondisi yang mendukung ketika berlangsungnya komunikasi supaya komunikasi berjalan efektif. Konteks yang tepat menjadi hal menjadi tarik perhatian komunikan. Tiga, konten isi pesan atau merupakan bahan atau materi atau inti apa yang disampaikan kepada audiens. Komunikasi menjadi efektif apabila isi pesan mengandung sesuatu yang berarti dan penting untuk diketahui oleh komunikan. Empat, clarity. Pesan yang jelas alias tidak menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam adalah kunci keberhasilan komunikasi. Kejelasan informasi adalah hal penting yang bisa mengurangi dan menghindari risiko kesalahpahaman pada komunikan. Yang kelima, continuity and consistency. Agar komunikasi berhasil, maka pesan atau informasi perlu disampaikan secara berkesinambungan atau continue. Yang keenam, capability of audience. Komunikasi dapat dikatakan berhasil apabila sang penerima pesan memahami dan melakukan apa yang terdapat pada isi pesan. Tujuh, channels of distribution. Setelah cara langsung kepada audience, ada cara lain untuk berkomunikasi, yaitu menggunakan media. Untuk media komunikasi yang biasa digunakan saat ini adalah media cetak ataupun elektronik. Sekian presentasi dari saya. Mau Sekali kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.